Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Omah PKH, bersama saya Ganang Aditama, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kabupaten Pekalongan. Di masa pandemi seperti ini, kami selalu mengingatkan Sobat PKH, Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan protokol COVID-19 dengan menggunakan 3M, menggunakan masker 2 lapis, menjaga jarak ataupun menghindari kerumunan. Yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan di modul yang pertama, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, di sesi yang keempat, yaitu bagaimana kita membantu anak sukses di sekolah. Perlu diketahui bersama, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak bagi setiap anak. Kita sebagai orang tua sangat berperan dalam menentukan kebutuhan hak pendidikan untuk sang anak. Walaupun pada saat ini lembaga pendidikan anak usia dini ataupun TK dan RA belum menjadi kewajiban, tetapi sangat membantu sekali jika anak kita dimasukkan untuk ke lembaga anak usia dini ataupun RA dan TK, karena banyak sekali manfaatnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah memasukkan anaknya ke sekolahan TK, bukan? Baik TK, RA maupun PAUD. Lalu saya ingin bertanya, apakah perbedaannya setelah dan sebelum Bapak Ibu sekalian memasukkan anaknya ke lembaga tersebut? Nah, pasti banyak manfaatnya bagi sang anak maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana sih manfaatnya untuk sang anak dan orang tua? Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan kupas satu persatu bagaimana manfaat bagi sang anak setelah mereka masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini TK maupun RA. Yang pertama adalah anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, yaitu di mana anak pasti akan mendapatkan kedisiplinan karena mereka melakukan ataupun mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah dengan adanya aturan tersebut, mereka ataupun sang anak melatih beretika, bertingkah laku, dan tidak melakukan kegiatan yang seenaknya sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga adalah anak lebih percaya diri. Karena apa? Mereka bisa berinteraksi di lingkungan sekitar sekolah, baik sama guru maupun dengan teman sebayanya. Kemudian yang keempat adalah anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan usianya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan anak usia dini TK maupun RA, mereka belajarnya dengan cara bermain. Dengan bermain itu mereka akan mendapatkan berbagai macam pengalaman. Kemudian yang kelima adalah anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka bisa berinteraksi baik dengan lingkungan, orang tua maupun dengan teman sebayanya. Dan yang keenam adalah anak siap belajar ke jenjang berikutnya. Karena apa? Karena di lembaga pendidikan anak usia dini TK maupun RA, anak sudah dibekali agar mereka siap untuk belajar di tingkat pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Sekarang kita akan membahas bagaimana manfaat untuk orang tua ketika anaknya masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini TK maupun RA. Yang pertama adalah orang tua memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, bisa menyelesaikan kegiatan di rumah ataupun bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Yang kedua adalah orang tua bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan, di mana ketika orang tua mengantarkan anaknya ke sekolahan, orang tua bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan untuk tambahan ataupun untuk penghasilan bulanan dari keluarga mereka masing-masing. Yang ketiga adalah orang tua bisa belajar bagaimana cara mendidik anak dari sang guru, karena orang tua bisa berkomunikasi langsung menanyakan kepada sang guru bagaimana perkembangan sang anak. Dan yang keempat adalah orang tua menjadi lebih banyak teman, karena orang tua bisa berinteraksi dengan wali murid yang lainnya, bertukar pengalaman bagaimana cara mendidik anak. Itulah beberapa manfaat untuk orang tua ketika orang tua memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini, PAUD maupun RA. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana caranya agar Bapak Ibu dan Sobat PKH semuanya bisa memilih lembaga pendidikan yang benar-benar berkualitas untuk buah hati Bapak Ibu sekalian? Yaitu dengan cara datang ke sekolahan atau ke lembaga tersebut, menanyakan bagaimana sistem ataupun metode pembelajarannya. Jika pembelajarannya itu sangat menyenangkan, kemudian menarik siswa, kemudian membuat anak nyaman di sekolah tersebut, berarti itu merupakan ciri-ciri lembaga yang baik untuk menyekolahkan anak Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pasti diantaranya ada yang mengalami ketika ingin memasukkan anaknya ke lembaga PAUD ataupun TK dan RA yang berkaitan dengan jarak tempuh, biaya, atau bahkan biaya mengikuti kegiatan sehari-hari di lembaga tersebut.
Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menghadapi kendala tersebut? Salah satu contohnya adalah, misalkan ada kendala tentang biaya masuk. Solusinya adalah mengurangi uang jajan sehari-hari sang anak agar bisa ditabung, kemudian Bapak Ibu semuanya bisa memasukkan uang jajan tersebut dialihkan untuk masuk ke lembaga pendidikan yang Bapak Ibu tunjuk. Baik Bapak Ibu dan Sobat PKH semuanya, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk membantu anak sukses atau berhasil di sekolah. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan untuk membantu anak sukses atau berhasil di sekolah? Nah, supaya Bapak Ibu dan Sobat PKH semuanya tahu, untuk bisa membantu anak sukses di sekolah, kami sarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tanyakan kepada anak tentang perasaan dan pengalamannya ketika belajar di sekolah. Jangan pernah segan untuk menanyakan kegiatan ataupun rutinitas sang anak ketika sang anak pulang dari sekolah. Hal ini merupakan salah satu perhatian orang tua kepada sang anak. Kemudian cara yang kedua adalah berikan semangat dan pujian kepada sang anak. Jangan lupa ketika sang anak mendapatkan nilai baik, berilah pujian agar sang anak bisa semangat lagi untuk belajarnya. Kemudian jangan pernah memarahi sang anak ketika sang anak mendapatkan nilai yang jelek. Berilah semangat atau motivasi kepada sang anak agar sang anak bisa belajar lebih giat untuk menghasilkan nilai yang bagus. Hal ini bisa memotivasi sang anak untuk sukses belajar di sekolah. Kemudian cara yang ketiga adalah membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolahan. Bukan berarti orang tua mengerjakan semuanya tugas dari sekolah, tetapi tugas orang tua adalah mendampingi anak ketika sang anak mengerjakan tugas dari sekolahan. Orang tua bisa memberikan masukan atau memberikan solusi ketika sang anak kesulitan dalam mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian cara yang keempat adalah membuat jadwal kegiatan bagi sang anak setelah sepulang sekolah. Pentingnya membuat jadwal untuk sang anak adalah agar sang anak bisa melatih kedisiplinan. Ketika sang anak pulang dari sekolah, maka rutinitas sang anak bisa dilakukan dengan cara tidur siang, kemudian sekolah di TPQ, ataupun bermain. Itu sangat membantu sekali untuk sang anak bisa belajar disiplin. Kemudian cara yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan guru di sekolah. Hal ini bisa membantu anak sukses di sekolah karena orang tua bisa berkomunikasi langsung dengan guru menanyakan bagaimana perkembangan dan bagaimana tingkah laku ataupun sikap sang anak ketika berada di sekolah. Itu merupakan cara-cara orang tua agar bisa membantu anak sukses ataupun berhasil belajar di sekolah ataupun di rumah. Baik Bapak Ibu dan Sobat PKH semuanya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita membantu menghadapi permasalahan anak di sekolah. Pada bagian ini, kita akan mengidentifikasi satu persatu apa saja penyebab anak tidak mau masuk ke sekolah. Misalnya karena tidak memiliki uang jajan, mendapatkan nilai buruk, diejek teman, kelelahan, atau sang anak kesulitan dalam mengikuti pelajaran sehari-hari, atau bahkan sang anak membantu orang tua bekerja. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Karena dengan berkomunikasi orang tua dengan guru, orang tua bisa mengetahui perkembangan sang anak ketika berada di sekolah. Begitu sebaliknya, ketika orang tua menginformasikan kegiatan sang anak di rumah, maka guru bisa membantu kita sebagai orang tua untuk mencari solusi ataupun mengatasi permasalahan dari sang anak tersebut. Itulah cara-cara agar kita orang tua bisa membantu anak sukses ataupun berhasil di sekolah. Bapak, Ibu, dan Sobat PKH semuanya, ini merupakan sesi terakhir di modul yang pertama, pengasuhan dan pendidikan anak. Setelah mempelajari seluruh modul pendidikan ini, diharapkan Bapak, Ibu, dan Sobat PKH semuanya bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan perhatian yang lebih terhadap anak ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain dengan anak, bercerita, mendengarkan atau mengajak bicara dengan anak. Yang kelima adalah mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Dan yang keenam, menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan guru di sekolah. Demikian video kali ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat
dan dipraktekkan di rumah oleh Bapak, Ibu, dan Sobat PKH semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.